sesuatu terjadi, ya. Kemenangan besar boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Sudah lama kami tidak jumpa dengan wajah-wajah lama, sekarang boleh ada dan berkumpul kembali. Amin. Amin. Ini semua anugerah Tuhan, ya. Kami rindukan jangan jemaat yang sudah ada sebelumnya menghilang karena saat corona, ya. Tapi sekarang boleh berkumpul karena pelan-pelan dibuka untuk kita boleh dalam suatu kebersamaan bergereja. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hidup oleh anugerah ini, ya. Hidup harus menjadi seorang yang penurut. Ya. Kalau kita punya anugerah tapi tidak menurut daripada kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, itu sia-sia. Artinya anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita tidak ada artinya, nol besar, ya. Jikalau terjadinya anugerah boleh kita jalankan kehidupan dengan pengiringan yang takut akan Tuhan, saya acungi jempol, ya. Saya acungi jempol luar biasa, ya. Ini bukan sebuah kesaksian, tapi saya katakan hidup oleh anugerah adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita diri sendiri berdoa untuk kemuliaan Tuhan dulu. Tepuk tangan buat Tuhan yang berdoa. Sebab contoh daripada nabi-nabi yang melanggar daripada anugerah yang telah diberikan disia-siakan, bahkan mau menyingkir dari sebuah bukti pelayanan yang diberikan Tuhan. Allah Bapa pada zaman itu sampai sekarang melihat di mana letak bangsa-bangsa yang belum mengikuti anugerah Tuhan dan belum ada dalam pertobatan. Diutuslah seorang Nabi Yunus ke Niniwe. Niniwe ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang luar biasa di dalam kekafirannya. Kita tidak akan jadi seperti itu. Istilahnya jemaat yang zaman now, zaman sekarang ini, jemaat yang sudah modern, yang mengerti tentang anugerah, yang mengerti tentang keselamatan, yang zaman sekarang ini luar biasa. Jadi kalau sekarang jemaat masih ada yang seperti zaman-zaman dulu, itu namanya jemaat yang masih ketinggalan. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Tidak bolehlah. Keselamatan diberikan Tuhan itu harusnya kita jalankan sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita masing-masing, ya. Seperti Guru Supri, talentanya main keyboard, ya. Seperti Pak Elkana ditugaskan apapun juga mau karena ini menyangkut pautnya adalah untuk menjangkau kemuliaan Tuhan. Ya. Mari kita akan baca di dalam Yunus 1. Mas Ali tolong dikeluarkan translate-nya sampai 6. Ya, sudah terbiasa dibacakan di sini Yunus, cuma kita perlu mengingatkan kembali. Satu ayat dulu Mas Ali, terus berikutnya sehingga tidak terlalu kecil dibacanya, ya. Mata Bapak ini sudah mata tua, ya. Jadi perlu huruf yang besar. Nah, ya. Dia katakan begini, kita akan baca bersama-sama. Ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Titik di situ dulu. Apa tadi saya katakan? Niniwe itu kota yang belum bertobat, ya. Diutusnya seorang nabi ke sana untuk membuat sebuah pertobatan. Katakan kepada rakyat di situ, katakan bahwa dalam hal ini kamu berlaku salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia katakan begini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadamu. Ya, kalau sudah sampai ke dalam tangan Tuhan,
betapa ngerinya kehidupan ini. Kejahatan-kejahatan kita yang sampai ke altar Tuhan. Takut. Benar. Kita yang sudah mengerti keselamatan takut ya. Bagi yang tidak mengerti tentunya perlu kita masuk di dalam Injil-Injil kebenaran. Ya. Kita lanjutkan ayat ketiga. Kita keluarkan lagi translasinya Mas Ali. Ya, 1, 2, 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke kota Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya, baik, jauh dari hadapan Tuhan. Sedangkan pelayanan itu telah ditinggalkannya, melenceng dari anugerah-anugerah yang diberikan dalam kehidupan kita untuk memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Bagaimana kalau dengan kita terjadi seperti itu? Ya, di mana tempat kita sebagai hidup oleh karena anugerah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, gambaran kita itu cerminan Allah, ya. Jadi kalau sampai tidak dijalankan, nah macam mana? Tidak sampailah firman itu kepada mereka. Akhirnya mereka makin jauh dari keselamatan. Ya. Contohnya kemarin, ya, ini di dalam sebuah pekerjaan sedikit aja Pak Gembala keluar ya. Waktunya 2 minggu, 2 minggu waktunya bayaran minggu kedua. Ya, saudara kita Madura ini maklum dia, saya sudah bukan Madura sih kawan. Madura ini pembawa rondernya ngukur, Pak ketemu saya pinjam uang 16 juta. Boleh, saya bilang. Tidak ada takut PT kita untuk mengeluarkan uang 16 juta. Tapi hitungannya gimana ya? Terus dia tunjukkan foto 3 meter 60, lebarnya 2 meter, diinjak pakai kaki. Ini Pak ukurannya. Saya bilang, saya tidak hitung tanah ketinggian Mas, kedalaman. Saya hitung adalah batu terpasang. Bingung dia. Ini saudara Madura juga, tapi dalam hal ini kok prinsip gitu ya pikirannya ya. Saya menghitung batu terpasang, saya bilang. Menurut hitungannya Mas berapa batu terpasang? Sekitar 140 meter kubik. Ya lah, itu benar. Tapi dengan pekerjaan kamu ini orangnya berapa? 11 orang kali 1 minggu kan, itu artinya 7 hari, 77 orang. Kita kasih gampangannya 100.000, berarti 7.700.000. Kalau soal kelebihan pekerjaan itu bukan miliknya perusahaan, tapi milik kau nanti. Tapi kalau sekarang sudah runtuh, nanti akan berat kamu di belakangnya. Mengerti ya? Akhirnya karena saya merasa diberikan untuk pekerjaan itu anugerah dari Tuhan. Benar, saya sudah doakan termatrai dalam darah kudus luar biasa, tidak akan melenceng, tetap jadi pekerjaan. Saya doakan. Ya. Terus akhirnya, maaf Pak, disetujui sama bos hanya 5.500.000. Kau mau ambil, nggak mau ya sudah. Nanti ditransfer aset rekeningnya kamu. Bukan melalui saya. Nanti kalau mau saya pikirannya lain. Karena kau Madura sama dengan saya, tapi lain warna. Tegas saya bilang untuk kita di mana. Direpoti sama istri saya. Pak Amin, ini minum kopi ya, ini makan ya. Mah nggak usah, ini lagi membara nih. Begitu ya, seperti itu. Memang dia baik kalau ada tamu selalu seperti itu. Ya itu contoh kehidupan kesaksian itu. Kita lanjut. Nah bagaimana dengan firman Tuhan yang ini dalam judul Yunus ini? Yunus menjauh dari pelayanan. Saya banyak yang keluar dari gereja ini menjauh dari pelayanan. Dia terlunta-lunta mencari gereja, tidak dapat. Tidak gampang dikasih pelayanan. Apalagi mimbar yang dipercayakan tidak gampang. Menjadi WL tidak gampang karena hamba Tuhan melihat dari dirinya bagaimana dalam kekudusannya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana cermin kehidupannya. Itu
tadi malam bagaimana Pak Gembala itu memanggil saya ke depan, duduk, sujud. Memang saya lebih tua, tapi hal urapan Allah lebih dulu Pak Gembala daripada saya. Dengan segala kerendahan hati, duduk minta urapan untuk hari ini. Ya, seperti itu. Makanya seperti tadi malam Bu Etni pulang gereja diundang makan sama anak saya. No, kita pulang, kami sudah dikurangi, nanti pikiran berubah. Tuh pikiran kita, nanti pikiran berubah gara-gara makanan di mall, kita duduk bersilang, ngobrol, ngalor ngidul, sudah lupa urapannya. Ingat pikiran, ingat. Bagaimanapun juga hamba Tuhan itu mempunyai supranatural luar biasa. Ketidaklanjutannya akan datang, itu sudah tahu pasti, cuma tidak mampu diomongkan karena rasa hamba Tuhan sebagai tong sampah. Jelek masuk sampah, pinter pun, pandai pun, bisa memberi pun, di dalam hati masuk sampah juga. Hanya Tuhan yang tahu. Itu hamba Tuhan. Belajar loh ya, belajar itu hal itu sehingga hormatnya kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan sama dengan Tuhan. Seperti itu, kan? Di lain pihak, saya tahu Pak Gembala ini ngerti kalau Pak Elkana itu di dalam minggu-minggu ini itu lagi karirnya ditata sedemikian rupa sehingga tanaman yang dibenihkan di sini firman Tuhan terkerubuti oleh rumput-rumput semak belukar sehingga kurang percayanya. Ini dia. Saya tahu itu karena supranaturalnya akhirnya saya tunduk minta urapan. Ya, seperti itu. Memang lagi sibuk-sibuknya seperti itu dan lagi masih awal. Harus kita menunjukkan kepada bos yang dunia ini kredibilitas dan itu memang pekerjaannya. Ya, harus tunjukkan. Begitu pula di dalam Tuhan tunjukkan perbedaannya. Pekerjaan ini hanya satu dari awalnya. Saya dikasihnya Tuhan meteraikan dengan kuasa dan kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan, bukan kuat dan legah pikiran. Pak Elkana sudah lama membantu di PT ABL. Saatnya sekarang diberi kesempatan pekerjaan ini. Pak Elkana yang bekerja, bawa orang Cina sendiri yang ngomong, gitu ya. Baik bos. Dulunya kan hanya lebar sakit, kirim orang 10.000 per pekan. Sekarang dikasih kesempatan membuat. Saya pikir ada bos kedua yang dekat dengan saya diinjak kaki. Ya bos, siap. Diinjak kaki maksudnya terima aja gitu. Karena dengan diinjaknya kaki dibelah dua juga akhirnya. Tapi tidak apa-apa. Kita tidak perlu rakus anak Tuhan. Apa yang ada kita terima untuk kemuliaan Tuhan juga. Ya seperti itu. Haleluya. Tapi dasar Elkana Maduranya juga masih ada licinnya. Masih ada begini. Bos, nggak ada modal. Jadi gimana? Nanti saya backup kalau gaspon melegakan luar biasa. Melegakan. Jadi dimintakan begitu. Akhirnya ditambahi. Pak Elkana, gimana untuk uang operasi kita? Kan punya cadangan gitu ya. Kita ambil untuk uang operasi. Kan tak mungkin bensin segala sesuatu makan, apalagi di Batu Payung begitu nyendok 25.000. Tidak ada yang harga 15. Terkecuali makan yang receh-receh begitu ya. Dia pikirkan, oh terima kasih Tuhan baik luar biasa. Saya terus terang aja nganggur juga 5 bulan saudara. Tapi sekarang sudah mulai lagi dan Tuhan berikan semua kehidupan yang untuk kepercayaan dari Tuhan. Ya seperti itu. Kita lanjut pada firman Tuhan. Jangan dengar cerita. Ayat keberapa tadi? Ketiga ya. Kita mulai ya. Kita katakan begini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yang jauh dari hadapan Tuhan ini perlu kita garis bawahi. Kalau dalam hal ini jauh dari hadapan Tuhan, tetap kita harus adakan misbah selalu ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan. Misbah selalu. Kadang-kadang saya malu dengan Pak Gembala begitu on di sini sudah
Nggak ada yang mau kirim lek-lek soal GBI pena tunai. Saya rasa mengerti terlalu payah jemaatku, kerjanya terlalu banyak sehingga saya komen-komen gitu, ya. Ada komen-komen gitu ya. Saya pun juga begitu, 1 kali 2 kali, tapi untuk Pak Acin dia selalu duduk di sini doa terus. Oh haleluya. Saya komentari di bawah. Saya komentari, pasti Tuhan mendengarkan segala pergumulannya. Tuhan memberkati Pak Gubernurnya. Yes. Haleluya. Seperti itu. Jaminan mutlak masuk surga asal kita benar menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, ayat keempat kita akan baca. Tetapi Tuhan menuntut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ini konsekuensi. Tidak ada di dalam kitab Yunus, tapi di kitab lain juga ada. Kitab-kitab sebelum Yunus, di Yesaya juga ada. Nanti akan saya buka. Konsekuensi melarikan diri adalah kehidupan yang susah, terlunta-lunta. Ya. Waktu saat Pak Elkana dibaptis di Surabaya, saya melarikan diri. Pokoknya fit ke Jakarta. Pak Elkana menantikan janji Tuhan, biarlah Bapak Elkana merasakan anugerah Tuhan. Terjadi. Itu omongannya hamba Tuhan. Jangan sampai main-main apa yang dikatakan hamba Tuhan, dengarkan dan jadikan kesaksian. Terjadi hidup oleh anugerah Tuhan. Tapi bagaimana dengan Yunus melarikan diri ini? Ini saya cerita Yunus sampai di 6 saja, tidak akan sampai ke belakang yang namanya ditangkap ikan paus lagi, tidak, sampai di sini aja. Saya bicara soal anugerah kehidupan. Dengan rasa syukur kita jalani untuk hormat kemuliaan Tuhan anugerah ini. Segala sesuatu dasarnya hidup di dalam Tuhan. Ya. Begitu. Ini di sini dikatakan sampai dia datangkan angin ribut. Di dalam kapal itu tentunya kalau dia tidak ada di dalam anugerah Tuhan menjalankan tugas, siapa yang punya kapal itu? Tentunya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, belum mengenal anugerah Tuhan, seperti ABK-ABK-nya ini. Makanya gampang rapuh karena nggak ada Tuhan Yesus di sana. Gampang rapuh. Coba ada anugerah Tuhan, berat kita pasti luar biasa. Tuhan mengiringi langkah kita. Coba Mas Ali kita buka di Yesaya 66 ayat 15. Yesaya 66 ayat 15 Mas Ali. Ya demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan pergi. Kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Nih, lihat. Nih, baca. Dia katakan apa? Di dalam Yesaya 66 ayat 15, karena kita pergi dari pelayanan, melenceng dari pelayanan, yang akhirnya jadi GJJ, gereja jalan-jalan, tidak akan bertumbuh. Kalau selama kita tidak akan duduk di dalam yang sesungguhnya gereja Tuhan, tidak akan bertumbuh. Yang ada ya pengajarannya berubah malahan. Tetaplah duduk di sini. Nantikan rahmat Tuhan dan hidup oleh anugerah Tuhan. Tetaplah di gereja ini, jangan di mana-mana. GJJ, gereja jalan-jalan, diarahkan ke hal yang karismatik, tetap tembaknya kepada hal yang tidak karismatik. Berbeda pengajaran. Contohnya kawan kita satu sekarang ada di dalam gereja
Yang tidak boleh makan sapi, hari Sabatnya dipindahkan, hari gerejanya dipindahkan hari Sabtu. Akhirnya menginjili Pak Elkana, masuk neraka Pak Elkana. Gerejanya tidak hari Sabtu loh, harus hari Sabtu. Biar Bapak masing-masing lah, Bapak mau ke surga yang lewat mana, saya mau ke surga lewat mana. Karena pengajarannya tidak tetap. Dari sini pindah ke sana, ya, ke Kaliasin Dalam, pindah lagi ke sana. Aduh, ampun, saya bilang. Tidak bertumbuh, saudara. Marilah kita bertumbuh di dalam pengajaran gereja. Satu saat Bapak Gembala akan mengadakan pendalaman Alkitab di tempat ini, sehingga semuanya akan tertanam dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang masih benar-benar lagi sibuk nih, ya, seperti itu. Jadi kalau kita keluar dari pelayanan itu sanksinya. Di Yunus juga sudah dikatakan mendatangkan api, mendatangkan angin, ya, sebelumnya referensinya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung terbang, saudara. Terbangnya seperti kemarin di mana, di daerah mana, Samarantang kah? Itu habis semua atap-atapnya, pokoknya roboh. Ini Tuhan punya cara. Ini katakan kereta-keretanya akan terbang, ya, seperti itu. Murkanya dengan kepanasan dan hardinya dengan nyala api, ya. Marilah kita taat kepada Tuhan. Adakan selalu persekutuan misbah di rumah-rumah kita. Saat mau tidur ini artinya, ya, mati sesaat, tidak ingat apa-apa. Tidak berdaya kita dalam tidur, mau diapakan tidak tahu. Tapi karena oleh anugerah Tuhan kita ada perlindungan di situ. Makanya dalam doa, Tuhan malam ini mau istirahat. Terima kasih sepanjang hari Kau telah pimpin dan berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupanku. Malam ini saatnya mau istirahat, pimpin dalam hidupku Tuhan. Bangunkan besok pagi untuk kembali berada di dalam hadirat-Mu. Itu. Giliran bangun pagi, berat. Yang sering saya bilang, mah injek-injek dulu di pinggang saya. Injek-injek dulu. Berbalik ke sana kepalanya, jangan di sini nanti saya jatuh. Diinjak-injak, kata-kata duduk air di kaki Tuhan. Terima kasih istriku, kau luar biasa. Suatu kerjasama yang luar biasa dengan orang keluarga. Tapi semua untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan, dipermuliakan dari kerja kita. Minta bantu, dari kita bisa duduk dan doa, ya. Seperti itu. Jadi pemilihan kita, marilah kita tepat gunakan semuanya. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Kita mau apa-apa, libatkan Tuhan dalam perkaranya. Adakan doa, adakan misbah. Pasti segala sesuatunya tidak akan mengecewakan, ya. Saya akan lanjut bacakan ayat kelima. Awak kapal menjadi takut, ya, masih di dalam Yunus 5 ya, 1-5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Allah yang mana dulu? Dia katakan, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling dalam bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Ya, saya akan jelaskan dari firman Tuhan ini. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Tidur di situ. Kepada Allahnya, takut karena apa? Karena dia tidak menyembah Allah yang sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, karena dia tidak menyembah Allah yang sebenarnya. Ya, kalau tidak menyembah Allah yang sebenarnya itu pasti segala sesuatu makin terpuruk. Kenapa saya bilang di sini kepada Allahnya? Huruf A-nya adalah A yang kecil, bukan Allah yang sesungguhnya. Dia Allah mereka. Entah apa kek, kan begitu.
Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk itu. Pasti kerugian. Karena apa? Karena Allah mereka Allah yang salah. Muatannya dibuang semua, bro. Keluarkan semua supaya tidak tenggelam karena menyembahnya kepada Allah yang salah. Akhirnya kerugian yang nampak di situ. Sebaliknya, yang dimuat, yang membeli tiket perjanjian untuk pergi ke Papua itu, ini si Yunus. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Oh kan? Tidur dengan nyenyak bukan di dalam sebuah perjalanan mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, melanjutkan penginjilan, tapi malah tidur nyenyak. Ya memang sengaja. Allah Bapa Tuhan Yesus dia nyenyakkan tidurnya karena pikirannya masih belum sadar. Nyenyakkan, nyenyak itu artinya mati sebentar. Ya, mana ada di dalam Lazarus bangkit, dan habis tidak mati dia hanya tidur. Nah itu Tuhan katakan ini begini terjadi pada Yunus. Ini terjadinya seperti ini kalau tidak disadarkan oleh Tuhan, tidak akan sadar-sadar. Walaupun diingetin sama kolega-kolega kita, tidak akan sadar-sadar. Masih akan terus seperti itu. Ya. Ini akan kembali dipulihkan semua itu kalau kita ada rendah hati pada Tuhan. Pengakuan kepada Tuhan bahwa kita itu adalah tanah Dia. Engkau pencunan Tuhan. Aku tidak ada apa-apanya. Baru aku tangan untuk Tuhan seperti itu ya. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Dia begini ayat ke-6. Kita lanjutkan dulu pada yang kelima. Mas Ali coba dibuka kembali di dalam Yesaya 64 ya, ayat 8. Saya bilang tadi dinyenyakkan oleh Tuhan itu tidak akan sadar-sadar kalau memang tidak dirinya bangkit dan merasakan bahwa Tuhan Yesus itu pencunan bahwa kita tanah liat. Dia katakan begini di dalam Yesaya 64, tetapi sekarang ya Tuhan, kita harus punya hati pengakuan di dalam kesalahan kita. Tetapi sekarang ya Tuhan, lihat baik-baik, Engkaulah Bapa kami, ya, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Perlu sadar seperti ini. Sebagai kita anak Tuhan perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ngomong jangan sampai enggak. Kalau sudah sadar, tentunya semuanya akan dipulihkan ya. Tetapi sekarang ya Tuhan, tidak nunggu besok. Today, hari ini. Ya, hari ini Engkau adalah Bapa kami, pengakuan dalam hati. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kalau sudah sadar seperti itu, siapapun dia, tidak hanya Yunus, pasti semuanya akan dipulihkan. Puting beliung akan lenyap semuanya, ya, dipulihkan. Mari kita, begitu kita keluar dari pelayanan, dari pengirian, cepat-cepat kita kembali. Sebab anugerah itu janganlah kita sia-siakan. Luar biasa. Bagaimana saya dulu mencuri Injil, ya? Istri saya lagi baca, saya baca juga dapat Yohanes. Kau mencari aku karena kau telah kenyang makan rotiku. Haleluya. Berkat Tuhan yang melimpah memang dikasihkan sama gembala-gembala untuk gereja untuk ini ya. Akhirnya dijatuhkan, dapat Injil itu Pak Matius. Kau mencari aku karena kau telah kenyang makan rotiku. Boleh tunggalnya jadi orang Jawa. jadi lagi. Akhirnya bertobatlah Bapak Elkana. Saat dibaptis di Surabaya, sampai ambil nama
nggak roboh-roboh. Akhirnya Pak Hendrik itu pakai kaki prak gitu dirobohkan, tadinya nggak roboh-roboh, kita berkuda-kuda melawan, oh haleluya, dirobohkan akhirnya. Itu ampun dah, pengiringan kepada Tuhan itu luar biasa sejarahnya. Sampai sekarang Pak Elkanah dipercaya oleh Bapak Gembala untuk melayani Tuhan bergantian dengan satu persatu para penatua di gereja ini. Inilah suatu kemuliaan, ya. Tidak sembarang orang diberi pelayanan, tidak mudah ya. Dilihat dari latar belakangnya aja udah tahu. Tapi dalam hal ini karena hidup oleh anugerah semua menjadi baik, ya. Marilah jemaat, ajakan saya di sini kita kembali apa yang dipercayakan kita di dalam pelayanan kita jalani. Walaupun tidak ada pelayanan, tapi kita ada dalam pengiringan, adakan misbah selalu, ya. Misbah untuk menjadi berkat Tuhan. Kehidupan kita yang selalu bersaksi, ya, bersaksi menjadi lukisan tangan Allah bahwa Kristus ada di sini. Ya, seperti itu. Betapa senangnya saya menjadi orang Kristen. Kenapa enggak dari procok? Ya. Enggak dari lahir. Sudah mengenal umur sudah umur 36 tahun ya. Ya, benar. Betapa bahagianya ibu jemaat semuanya yang sudah dari kecil mengenal Tuhan. Pelihara anugerah Tuhan yang luar biasa. Adik-adik saya yang di bawah saya umurnya sudah pada mati semua, pada KO dipanggil pulang sama Tuhan. Ada yang stroke, ada yang stroke 2 kali. Ada yang jantung, ada di bawah saya jantungnya. Ada yang nomor 3 saya, dia orang puskesmas juru suntik, stroke juga mati. Ya. Terus ada yang ke-4, yang ke-5 aman, masih aman ya. Mati juga gitu loh, kena stroke di Batam. Tapi saya lihat semuanya karena memang nggak ada anugerah Tuhan. Kalau ada anugerah Tuhan, hidup kita mati kapanpun oke. Siap. Hidup karena anugerah Tuhan, tidak ada ketakutan. Mati untuk Tuhan, hidup pun juga untuk Tuhan. Di dalam ayatnya ada yang seperti itu. Betapa luar biasanya mengiring Tuhan Yesus. Di dalam pergumulan saya, dalam 6 bulan terakhir ini, aduh Tuhan, bos kita Pak Gembala tahu Pak air kain ini lagi miring-miring. Oh haleluya, luar biasa. Tapi kita berbicaranya paling berbisik-bisik dengan Tuhan. Kesempatan dengan Pak Gembala juga bisik-bisik dengan Pak Gembala, dengan istri terutama. Saban hari sampai salah paham mulu. Sampai salah pahamnya karena kadang sering saya nggoda. Ya. Pak, jepit ini saya di mana? Mama taruhnya di mana? Coba cari di kasur. Tidak gitu. Akhirnya saya ketemu juga. Sudah ketemu kan nggak ada ini. Mana? Apa ini godain terus? Ya seperti itu. Tadi pagi dia bikinin kopi saya. Piring kecilnya itu harus bibir saya yang di situ ya. Ini karena saya pakai piring kecil supaya tidak nempel kopinya itu, saya minum marah. Oh maaf, kau siapkan buat saya untuk kemuliaan. Jadi piring kecil harus ke bibir saya, piring yang satunya untuk taruh supaya nggak nempel kopinya, nggak boleh dipakai minum. Ya, oh iya, terima kasih atas kehormatan yang luar